Saham AMMN Reborn tercatat sebagai salah satu penopang utama kinerja IHSG, ditutup menguat 2,78% di level Rp6.475 per saham. Dari perbankan, Big Cap saham BBCA ditutup menguat 0,89%. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup penguat di atas level 4.800-an di perdagangan di hari Rabu, usai Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 4,75%. Penguatan IHSG ditopang saham konglomerasi dan saham perbankan Big Caps. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,53% di level 8.406,57 di akhir perdagangan Rabu. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar, sektor energi naik 1,54%, sektor barang konsumen non-cyclical menguat 1,09%, dan sektor infrastruktur melaju 1,04%. Sektor teknologi turun 0,91%, sektor transportasi dan logistik melemah 0,72%, dan sektor properti dan real estate koreksi 0,40%. Saham AMMN Reborn tercatat sebagai salah satu penopang utama kinerja IHSG, ditutup menguat 2,78% di level Rp6.475 per saham. Dari perbankan, Big Cap saham BBCA ditutup menguat 0,89% di level Rp8.475 per saham. Saham BBRI ditutup menguat 0,76% di level Rp4.000 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 1,25% di level Rp4.850 per saham. Tidak hanya itu, penopang juga datang dari saham Bakri Group. Bumi ditutup menguat 6,54% di level Rp228 per saham, dengan transaksi hingga Rp3,2 triliun. Saham Dewa ditutup menguat 3,90% di level Rp426 per saham di tengah sentimen buyback, dan saham BRMS ditutup menguat 2,15% di level Rp950 per saham. IHSG menguat usai Bank Indonesia mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur di 18 hingga 19 November 2025, memutuskan mempertahankan BI rate sebesar 4,75% edisi November. Hasil RRG BI ini sesuai dengan perkiraan pasar. BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga acuan lebih lanjut. Secara garis besar, BI menekankan ruang pemangkasan suku bunga akan terbuka dengan dua syarat utama, di antaranya inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 1,5 hingga 3,5%. Selain itu, perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Sementara itu, nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat seiring dengan keputusan Bank Indonesia yang kembali menahan suku bunga acuan. Melansir data definitif di penutupan perdagangan Rabu, rupiah terapresiasi 0,27% ke posisi Rp16.690 per dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Selanjutnya, bisa dari bursa global, bursa saham Wall Street berakhir di zona hijau setelah sesi perdagangan yang bergejolak pada perdagangan di hari Rabu dengan saham teknologi memimpin pemulihan menjelang laporan keuangan Nvidia yang sangat dinanti oleh pasar. Pada perdagangan di hari Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,1% menjadi 46.138, S&P 500 menguat 0,38% ke posisi 6.642 dan Nasdaq Composite naik 0,59% ke level 22.564. Ya, sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir mendatar dengan pasar berhati-hati menjelang laporan kinerja Nvidia yang dipandang sebagai penentu arah perdagangan saham terkait dengan kecerdasan buatan. Stock 600 ditutup melemah tipis 0,03% ke level 561,71, DAX Jerman melemah 0,08% ke level 23.162 dan FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,47% ke level 9.507. Ya, pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka-Hita Solvera. Selamat pagi, Mas Andika. Halo, selamat pagi Mas Wiki. Baik, apa kabar Mas Andika? Baik Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz, Mas Andika. Mas Andika, kalau kita bicara mengenai IHSG yang menguat pasca BI rate ditentukan 4,75%, bagaimana Anda melihat reaksi pasar terhadap keputusan terkait dengan BI rate ini? Oke, memang keputusan BI rate menahan suku bunga di level 4,75% sesuai dengan konsensus dan banyak analis ya Mas. Nah, BI sendiri menjaga suku bunga tetap di level 4,75% ini untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kalau kita lihat memang penahanan suku bunga ini sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar
dan memang untuk saat ini IHSG sendiri masih tergolong uptrend ya, masih sangat uptrend dan memang pergerakan ini didasari oleh fundamental ekonomi Indonesia yang mulai membaik ya, seperti inflasi mulai naik yang menandakan adanya daya beli masyarakat yang memang mulai naik kembali, lalu juga adanya stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah untuk kuartal 4 ya, atau akhir tahun, misalnya subsidi tiket pesawat, lalu juga pemberian BLT 900.000 dari Oktober sampai Desember kepada masyarakat, dan juga eh, magang mahasiswa ya, yang memang itu meningkatkan daya beli masyarakat. Oke, artinya banyak sentimen positif yang mengerek pergerakan dari IHSG, salah satu adalah terkait dengan konsensus dari penurunan tingkat suku bunga acuan menjadi 4,75%, ini akhirnya membuat market bergairah kemarin begitu ya. Artinya terkait dengan optimisme mungkin IHSG bisa tembus level 9 ribuan, menurut Anda sampai dengan di akhir tahun ini semakin menguat ke arah sana atau seperti apa, Mas Andika menurut Anda? Kalau kita lihat Mas ya, dari aliran dana asing terlebih dahulu, memang kalau kita lihat ya Mas, kemarin itu investor asing mencatatkan pembelian bersih di IHSG kita ya, di regular market itu sekitar 812,92 miliar. Dan kalau kita lihat lebih jauh, sebulan terakhir itu investor asing mulai masuk ke pasar Indonesia ya dengan melakukan aksi pembelian bersih di regular market itu sebesar 8,41 triliun. Nah, ini kalau kita lihat dari pergerakan dana asing ya, memang sudah mulai ada inflow ke IHSG kita dan saya melihat peluang untuk ke 9.000 akan besar Mas di Hmm. akhir tahun ini. Kalau kita lihat dari inflow asing. Ya, pasca ditutup kemarin di level 8.406,58 menguat 0,53% di penutupan perdagangan kemarin. Sebetulnya ya kalau dilihat 9.000 kemudian menjadi target di akhir tahun ini most likely cukup achievable lah ya. Asalkan kemudian indikator-indikator tadi dapat menyokong penguatan dari IHSG. Baik, kita bergeser ke ketegangan dari China dan juga Jepang yang memicu penurunan tajam indeks Asia. Bagaimana Anda melihat penurunan tajam ini dan sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang sebetulnya tidak mempengaruhi Indonesia karena ada sentimen-sentimen tadi ya yang mungkin dinilai lebih favorable oleh pelaku pasar. Oke, memang kalau kita perhatikan ya, kondisi diplomatik antara China dan Jepang itu mulai memanas nih dalam beberapa hari terakhir. Nah, memang eh, hubungan diplomatik ini yang memanas ini disebabkan karena China ya ingin menyerang Taiwan secara militer dan Jepang itu memberikan respon militer juga nih. Dan itu nampaknya tidak disukai oleh Presiden China ya, yang dan membuat larangan untuk impor makanan laut dari Jepang masuk ke China, dan ternyata ekspor Jepang sendiri ke Cina ya untuk makanan laut ini sangat besar sehingga ini bisa mengganggu ya perekonomian Jepang seperti itu Mas.